Om Swastiastu. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Perkenalkan, saya Ibu Suwardike, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yaitu pertama, peristiwa. Dari modul 1 itu saya belajar banyak mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dan hal yang menantang yaitu ketika melakukan aksi nyata 1.1 yang bagaimana kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dalam proses pembelajaran. Di modul 1.2 saya mempelajari mengenai tentang nilai kebajikan, trapesium usia, serta menceritakan pengalaman-pengalaman positif dan negatif di masa lalu, dan mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan yang pertama, nilai guru penggerak yaitu berpusat pada murid. Yang kedua, peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan saya atau feel. Saat mempelajari modul ini, saya merasakan senang karena mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Saya merasakan feel seorang murid kembali dan perlu belajar banyak lagi sebagai seorang guru. Setelah mempelajari modul ini, ternyata banyak hal yang mesti saya pelajari dan saya kembangkan. Nah, setelah ketika saya melihat rekan-rekan CGP lainnya yang luar biasa memiliki pengetahuan yang sangat luas, sehingga hal tersebut membuat saya termotivasi untuk belajar dari beliau semua. Oke, pembelajaran saya dapat, awalnya saya merupakan guru dengan tujuan pertama itu transfer ilmu atau berorientasi di guru saja, atau berpusat hanya pada guru. Kedua, saya merupakan guru yang menuntut murid agar memenuhi KKM. Yang ketiga, saya jarang melakukan kolaborasi. Nah, sekarang saya harus merubah itu semua menjadi yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, menjadi coach atau mentor bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar rekan sejawat. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kelima, pembelajaran yang bersifat inovatif. Dari semua itu, penerapan ke depannya yaitu pertama, membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan dan aman sehingga dapat menggali potensi murid. Kedua, mengikuti pelatihan atau pengembangan diri
baik secara offline ataupun secara online. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk membuat media pembelajaran yang inovatif sehingga murid menjadi antusias dan menarik. Yang kelima, melakukan refleksi secara berkesinambungan setelah proses pembelajaran sehingga bisa memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Om Santi 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 Om. Terima kasih.